Shalom. Selamat bergabung untuk seluruh jemaat dalam ibadah online kita pada hari ini. Hari ini adalah tanggal 17 Agustus, kita merayakan kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Dan hari ini juga kita mengucap syukur untuk ulang tahun GBI Gracia yang ke-30 tahun. Saat ini kita akan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan selama 75 tahun bangsa ini berdiri dan 30 tahun GBI Gracia telah berdiri. Kita bersyukur bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa agar kita dapat tetap bertumbuh dan berakar di dalam Kristus. Sebelum kita memulai ibadah ucapan syukur kita pada hari ini, kami ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. selamat ulang tahun buat GBI Gracia yang ke-30 tahun. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Saudara, selamat berjumpa kembali lewat ibadah kita. Saat ini kita mengucap syukur atas berkat Tuhan bagi bangsa kita. Bangsa kita sampai ke 75 tahun ini. Sungguh anugerah yang besar. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi bangsa kami. Buat pertolongan-Mu bagi bangsa kami. Melewati segala Tuhan pergumulan masalah dalam bangsa kami. Engkau tetap menyertai Tuhan. Terpujilah Engkau Allah. Haleluya Yesus, terima kasih. Engkau layak ditinggikan. Engkau layak dipuji Tuhan. Engkau layak disembah. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tembus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan, oh, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Kau layak disembah, oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu,
bagi kemuliaan Tuhan. Indonesia memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu bagi bangsa kami. Pulihkan Indonesia Tuhan. Pulihkan negara kami Allah. Ya Rabbi ya Sirallah ya Say. Kuasa-Mu bagi Indonesia. Hadirat kuasa jamaah-Mu bagi Indonesia. Pulihkan bangsa kami. Ini doa kami Tuhan. Dia Allah kami. Dia Allahku. Nyatakan kemuliaan-Mu. Dia Allahku. Curahan kuasa-Mu Tuhan. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan. Indonesia. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau menyertai bangsa kami sampai saat ini. Melewati badai masalah cobaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami pun bersyukur atas gereja-Mu Tuhan. Gereja Gracia Tuhan. Yang sudah Engkau sertai 30 tahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua karena kemurahan-Mu. Semua karena kebaikan-Mu. Gereja ini masih tetap ada Tuhan. Ya Rabbi ya Sikina Rabbi ya Se. Ya Rabbi ya Sikina Rabbi ya Se. Haleluya. Terima kasih. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, gereja-Mu masih ada Tuhan. Karena kemurahan Amin Yesus. Gereja-Mu ada Tuhan sampai hari ini. Karena kebaikan-Mu Tuhan, kami akan menyembah Engkau.
gereja-Mu masih ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kebaikan Tuhan semata-mata mengiringi gereja-Mu. Haleluya. Olehnya patutlah kami sembah, ku sembah Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Tuhan. Ya lalabaya sikiralabaya se. Selamanya Kau ajaib bagi gereja-Mu. Kami sembah, kami angkat wajah kami. Kau hebat bagi selamanya, selamanya Kau hebat, selamanya, selamanya Kau ajaib, selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kurang lebih tahun 2000 saya beribadah di GBI Gracia Pamulang. Sebelumnya saya itu bergereja di GPDI yang dipimpin oleh Bro Emus Latumahina. Kurang lebih 10 tahun. Kemudian karena saya pindah di sini, maka saya bergereja di GBI Gracia, dan pada waktu itu saya ketemu dengan Ibu Gembala, yaitu Ibu Yuliana dan Pak Pujo, dan kami diperkenalkan oleh Pak Pujo dan Ibu Juliana Pujo majelis pada waktu itu. Kami sangat senang dan penerimaan di Gracia begitu baik dan penuh dengan kasih, dan saya mulai aktif di gereja pada saat Gembala Sidang Bapak Pujo Stoto Abednego mengangkat saya sebagai diaken. Tetapi karena umur saya mulai lanjut, sehingga kami memohon kepada Pak Pujo untuk mengundurkan diri karena umur saya sudah 74, dan saya mohon kepada Pak Pujo dan Pak Pujo menerimanya. Dan sampai detik ini saya setia kepada gereja GBI Gracia di Pamulang, karena jemaat di sana, jemaat di GBI Gracia Pamulang penuh dengan kasih. Saya akrab hampir seluruh jemaat yang ada, tapi kadang-kadang namanya saya agak lupa, tetapi kebanyakan saya kenal muka dan kenal nama, dan saya akrab dengan
semuanya. Terima kasih atas segala kesempatan ini. Biarlah kesaksian kami ini dapat menguatkan jemaat di GBI Gracia agar tetap setia mengiring Tuhan di gereja lokal. Biarlah hidup kita dapat dilihat oleh semua orang bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih. Haleluya. Amin. Kita lebih dari pemenang, merdeka. Wow. Haleluya. Terima kasih buat kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami. Lebih dari pemenang dalam skala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam skala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Raja segala raja. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Katakan bersama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Gerejanya kita lebih dari pemenang. Haleluya, suara-suara pemenang. Mari kita katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih
pindah ke Jakarta tahun 1998. Saya bergereja di GBI Gracia bersama anak saya Rini dan Lili. Selama hampir 22 tahun bergabung di Gereja Gracia, saya juga aktif di doa pagi, ibadah wanita hari Kamis, doa puasa hari Jumat, dan juga menyediakan tempat untuk ibadah PMK. Saya bersyukur karena banyak yang sayang dengan saya di gereja. Terlebih Bapak Gembala dan Ibu Gembala sudah seperti anak-anak saya sendiri. Kesan-kesan saya itu luar biasa ya. Seperti halnya saya pernah beribadah di Karunia ya, itu sangat humi, sangat familiar, akrab antara Bapak Gembala dengan jemaat itu dekat. Begitu juga antara sesama jemaat itu sangat luar biasa, yang bisa membangun pertumbuhan iman kita juga semakin kuat ya. Di Gracia pun seperti itu, nggak beda jauh ya. Di Gracia begitu akrab antara diaken, antara sesama penatua, antara Bapak Gembala. Jadi sepertinya kalau buat saya ya nyaman dan akrab ya, akrab, kompak gitu. Kita bisa saling mengasihi, saling gimana ya, saling memperhatikan gitu, bisa kompak, enak. Haleluya. Gereja ini Tuhan masih ada, masih berdiri karena firman-Mu yang menjaminnya. Terima kasih Tuhan. Badai apapun yang menerjang gereja-Mu Tuhan, yang datang silih berganti, tapi gereja ini masih berdiri di tengah-tengah badai. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Firman-Mu yang menopang, firman-Mu yang mengadakan. Haleluya. Terima kasih. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin Tuhan, Engkau yang menopang gereja-Mu. Engkaulah
kasih Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih firman-Mu yang selalu menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Aku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan sampai kapanpun, sampai kapanpun ku kan sampai kapan gereja-Mu tetap bertahan karena Yesus selalu menyokong hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita menerima sabda firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Di hadapan tata kekudusan-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah ulang tahun GBI Gracia yang ke-30. Demikian juga dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kami siap menerima firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami semuanya, sehingga lewat firman-Mu kami mengerti tentang kemerdekaan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, 17 Agustus 2020, tepatnya adalah Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, tetapi juga hari ulang tahun GBI Gracia yang ke-30. Itu sebabnya mari kita katakan pakai kemerdekaan 3 kali bersama-sama dengan saya. Merdeka! 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 Amin. Saya akan bacakan ayat firman yang menjadi ayat mas kita pada hari ini. Yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36 yang demikian bunyinya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, berdasarkan ayat ini, saya akan menyampaikan satu tema firman, yaitu benar-benar merdeka. Saudaraku yang kekasih, apa arti merdeka itu? Kalau saya membaca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka itu artinya tidak terikat. Merdeka itu juga artinya tidak bergantung kepada orang lain atau kepada orang yang tertentu. Namun memang ada banyak orang yang mengartikan sendiri tentang apa itu merdeka. Mereka mengatakan bahwa kemerdekaan adalah kehidupan yang tanpa tantangan atau tanpa rintangan. Karena itu orang bebas berbuat apa saja yang mereka ingin lakukan tanpa peduli apakah perbuatannya itu bermanfaat bagi orang lain atau malah merugikan. Nah, itu sebabnya kita akan renungkan tentang arti kemerdekaan, apa yang Alkitab katakan, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam ayat mas tadi dijelaskan benar-benar yang bunyinya seperti ini. Jadi apabila anak itu, kata anak di sini menunjukkan kepada juru selamat dunia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, perhatikan, ada kata benar-benar merdeka. Apa artinya, saudara-saudara? Berarti ada kemerdekaan
yang tidak benar-benar. Itulah kemerdekaan yang semu, kemerdekaan yang palsu, saudara-saudara. Itu sebabnya kita harus mengerti, saudara-saudara, bahwa kemerdekaan yang sejati, yang benar-benar itu baru terjadi, baru dialami oleh umat manusia apabila Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia itu betul-betul sudah memerdekakan kita sekalian. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dari ayat ini, maka kita mengerti inilah arti sejati daripada kemerdekaan itu. Nah, saudaraku, di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama, di situ juga diterangkan begini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, di dalam ayat ini dikatakan sungguh-sungguh merdeka. Berarti ada kemerdekaan yang tidak sungguh-sungguh. Itu juga merupakan kemerdekaan yang semu, kemerdekaan yang palsu, bukan kemerdekaan yang sejati. Nah, itu sebabnya dikatakan dalam ayat tadi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Nah, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, saudaraku, apa sebabnya bahwa kita ini tidak lagi harus melakukan kuk perhambaan, yaitu perbuatan-perbuatan yang cemar, perbuatan-perbuatan yang dosa. Nah, sebabnya kalau itu masih terjadi dalam hidup kita, walaupun kita bukan berada di dalam jeruji besi, di dalam penjara, tetapi kalau kita melakukan perkara-perkara itu, kita belum merdeka. Kita belum benar-benar merdeka. Kita belum sungguh-sungguh merdeka. Nah, saudaraku yang kekasih, memang manusia itu hidup bebas. Tadi saya katakan tidak berada di balik jeruji besi, di dalam penjara. Tetapi ternyata perbuatan hidup mereka masih dikuasai oleh dosa, masih dikuasai oleh hawa nafsu, masih dikuasai oleh kehendak daging mereka sendiri. Dan di situ membuktikan mereka tidak mengalami kemerdekaan. Nah, saudaraku, apa akibat daripada perbuatan hawa nafsu yang seenaknya sendiri tadi? Dikatakan dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-21, saudara-saudara, dikatakan begini. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ini merupakan warning yang keras, peringatan yang tegas. Kalau kita masih melakukan perbuatan-perbuatan hawa nafsu, maka saudara-saudara, kita tidak akan mendapatkan kerajaan kekal, hidup kekal di surga. Mungkin sudah bertanya, perbuatan hawa nafsu itu apa saja sih? Oke, saya akan bacakan. Di dalam Galatia 5 ayat 18-21 yang dijelaskan begini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, itulah buah-buah kedagingan yang semuanya adalah hawa nafsu. Nah, walaupun kita orang yang merdeka, tidak di dalam penjara, tetapi kalau masih melakukan perkara-perkara ini, kita masih terjajah dan kita belum merdeka, saudara-saudara. Itulah sebabnya Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa supaya kita benar-benar merdeka secara sejati. Sehingga kita tidak lagi mendapatkan ancaman, kita akan masuk neraka, tetapi kita mendapatkan pengampunan di dalam karya Kristus yang menanggung upah dosa itu mau di atas tubuhnya sendiri. Sehingga kalau kita percaya kepadanya, kita akan mendapatkan keselamatan dan kita menjadi ciptaan yang baru. Nah, saudaraku yang kekasih, kemudian timbul pertanyaan begini,
kemerdekaan apa saja yang kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Yang pertama, yaitu kemerdekaan dari upah dosa atau dari akibat dosa. Nah, upah dosa itu apa, saudara-saudara? Dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudaraku, jadi ini merupakan pernyataan yang luar biasa. Ya, upah dosa itu ialah maut. Maut itu bukan hanya kematian, tetapi adalah penghukuman Allah yang kekal di dalam api neraka. Nah, saudaraku yang kekasih, itu sebabnya semua manusia yang telah jatuh dalam dosa membutuhkan juru selamat dunia. Siapakah juru selamat dunia itu? Dia adalah Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Ini jelas sekali, saudara-saudara. Sehingga apabila kita telah menerima karya Yesus Kristus, yang dia telah memikul upah dosa di atas tubuhnya sendiri, sampai tubuhnya hancur lebur, darahnya terkucur, dan dia mati di atas kayu salib Golgota. Setiap orang yang telah menerima karyanya, apa yang terjadi? Roma 8 ayat yang pertama ditegaskan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Saya ulang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, saudaraku yang kekasih, sehingga kemerdekaan yang sejati itu kita akan terima apabila upah dosa kita, yaitu maut, telah dipikul oleh Yesus Kristus dan kita menerima karya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita minta ampun, kita bertobat, kita percaya kepadanya, kita serahkan hidup kita kepadanya. Disitulah kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Yang kedua, apa saja yang kita terima ketika kita telah dimerdekakan itu? Yang kedua, saudara-saudara, kita mendapatkan kemerdekaan dari kebinasaan yang kekal. Nah, saudaraku, di dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat yang paling terkenal, di situ dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudaraku yang kekasih, ini satu jaminan yang luar biasa. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati tersalib menanggung dosa kita, dia mati, dia dikuburkan, pada hari ketiga bangkit dari antara kematian, maka saudaraku, kematiannya adalah untuk menanggung upah dosa kita. Sehingga kalau kita percaya dan menerima dia, dikatakan kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kebinasaan itu artinya penghukuman di dalam neraka. Kita dilepaskan oleh Yesus Kristus yang telah menanggung upah dosa kita. Ini sangat luar biasa. Ini berita sukacita. Ini berita kemerdekaan bagi saya dan saudara. Yang ketiga, saudara-saudara, apa yang kita peroleh? Yang ketiga adalah kemerdekaan dari cara hidup yang lama. Hidup yang lama yang warnanya dosa. Yang warnanya hanyalah melampiaskan hawa nafsu kedagingan. Itu hidup yang lama. Kita dimerdekakan dari cara hidup yang lama. Nah, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, di situ dikatakan begini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Tolong dengar, ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi kalau kita menerima kemerdekaan daripada Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru. Makanya ada satu nyanyian yang terkenal dan saya suka nyanyikan itu, kornya begini. Ku telah mati dan tinggalkan apa? Cara hidupku yang lama. Apa sebabnya?
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini kuletakkan di mana? Pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Saudaraku, setiap kita yang di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru, yang lama harus kita tinggalkan. Nah, disitulah kemerdekaan yang sejati. Nah, itu sebabnya kita harus menjaga kemerdekaan ini agar supaya kita tetap teguh berdiri dan iman kita tidak goyah, saudara-saudara. Ya, nah, Rasul Paulus, dia mengaku sesudah menerima Yesus Kristus. Dia mengatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Sebelum Rasul Paulus ini dipanggil oleh Tuhan di dalam kehidupan yang baru, namanya adalah Saulus. Orang yang sangat fanatik terhadap agama. Nah, saudaraku, dia tidak segan-segan menghancurkan persekutuan-persekutuan orang percaya. Nah, dia betul-betul mempunyai satu keinginan yang luar biasa di dalam kedudukannya, saudara-saudara. Tetapi apa yang terjadi? Sesudah dia menerima Kristus, semua itu dia tinggalkan. Bahkan dia mengatakan semuanya itu dianggap sebagai sampah. Nah, bagaimana saudara dan saya? Hidup yang penuh dengan hawa nafsu. Walaupun saudara bukan di dalam penjara, tetapi masih banyak orang yang hidup di dalam hawa nafsu. Demi kepentingan sendiri, tidak peduli orang lain binasa, orang lain rugi. Akibat perbuatan saudara, misalnya pengedar narkoba, saudara-saudara. Waduh, itu harganya luar biasa, mahalnya, keuntungannya luar biasa. Tetapi tanpa menyadari akibat narkoba, banyak anak-anak muda yang akhirnya hidupnya hancur lebur, tidak punya masa depan. Itu sebabnya saudaraku, hal ini mesti disadari oleh orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang lain korupsi, memang enak korupsi, menguntungkan diri sendiri, bisa kaya, tetapi dia tidak tahu bahwa itu telah merugikan bangsa dan negara, merugikan masyarakat Indonesia. Itu sebabnya kita harus tinggalkan cara hidup yang lama, lalu kita di dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru, kita hidup di dalam kehidupan yang baik, menguntungkan orang lain, tetapi juga menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Yang terakhir saudaraku, apa tanggung jawab kita setelah sungguh-sungguh merdeka? Yang pertama tentu kita perlu menjaga kemerdekaan dalam Kristus dengan cara beribadah dengan setia kepada Tuhan. Tetap percaya kepadanya, mempertahankan iman kita, jangan sampai goyah saudara-saudara. Lebih-lebih dalam masa sekarang ini, pandemi global COVID-19 merajalela di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Yang mati karena corona sudah tak terhitung banyaknya. Itu sebenarnya kita mesti sadar saudara-saudara, bahwa kita yang sudah merdeka ini harus benar-benar mematuhi protokol kesehatan yang pemerintah telah tetapkan. Nah saudaraku, supaya kita sendiri selamat, orang lain tidak ketularan dengan kita, keluarga kita juga selamat. Kita mesti disiplin, laksanakan protokol kesehatan dan semua nasihat dari dokter, dari pemerintah Republik Indonesia. Sehingga kita akhirnya mengalami kesehatan dan umur panjang. Kemudian berikutnya, apa tanggung jawab kita? Kita harus mewujudkan kemerdekaan kita ini dengan banyak berbuat kebajikan terhadap sesama. GBI Gracia sudah 30 tahun saudara-saudara. Dan gereja ini ya itu wujudnya adalah persekutuan keluarga dengan keluarga yang mereka dengan rukun, damai, ya sejahtera, bersekutu satu dengan yang lain. Unsur kekeluargaan yang diwarnai dengan kasih dan kerukunan. Ini sangat
begitu penting di dalam gereja kita di sini. Dan gereja kita di sini warnanya adalah kerukunan, kesehatian, kasih, saling memberkati, saling mendoakan, saling berbagi berkat, dan lain sebagainya. Sehingga setiap orang yang masuk di gereja kita, mereka merasa damai sejahtera, mereka merasa diorangkan, ya, artinya diterima apa adanya. Dan mereka juga akan menjadi berkat, saudara-saudara. Itu sebabnya peliharalah, wujudkan kemerdekaan saudara dalam perbuatan yang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang terakhir, saudara, apa tanggung jawab kita? Kita berbuat baik bukan untuk selamat, tetapi berbuat baik itu sebagai ucapan syukur kita karena kita sudah diselamatkan. Kita menjadi berkat bagi bangsa dan negara kita di mana kita ada, di tengah-tengah RT, RW, masyarakat sekitar kita. Kita menjadi berkat demi kemuliaan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kepada saudara sekalian. Merdeka, haleluya. Dan selamat ulang tahun ke-30 GBI Gracia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Gracia. Happy birthday, Gracia. Happy birthday, Gracia. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Gracia. Happy birthday, Gracia. Happy birthday, Gracia. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Gracia. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, potong tumpengnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita ucapkan syukur lewat doa kita untuk Gracia yang tepatnya hari ini 17 Agustus 2020 genap 30 tahun. Mari kita satu di dalam doa. Di hadapan tahta kekudusan-Mu ya Bapa, perkenankan kami mengucapkan syukur tak terhingga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Gembala kami yang agung, yang telah menyertai perjalanan pelayanan GBI Gracia sampai hari ini.
tepat sudah berjalan 30 tahun. Itu terjadi bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semata-mata karena kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang membimbing, menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati pelayanan GBI Gracia hingga sampai hari ini. Tetapi kami imani terus berjalan untuk hari esok, lusa, seterusnya, sampai Engkau datang kembali kedua kali. Kami memohon berkat untuk GBI Gracia, seluruh anggota jemaat, mulai dari yang paling tua sampai yang paling muda, laki-laki, perempuan, yang jauh dan yang dekat. Tuhan menaruhkan berkat jasmani, berkat rohani, kesetiaan di dalam melayani dan mengikut akan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami mengucap syukur atas 30 tahun ulang tahun Gracia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, Jemaat Gracia yang saya kasih, tetapi juga Jemaat Karunia, Jemaat Karisma, dan Jemaat Anugerah. Mari kita berdiri bersama-sama untuk menerima doa berkat. Semuanya mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah, berkat, sejahtera dari Bapa di dalam kemerdekaan sejati di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai semua saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan katakan, amin. Tuhan memberkati kita sekalian, haleluya.